lapar. Aku tahu hari sudah sore dan jalanan sepi. Semoga dia tidak berniat jahat. Kalau dia melakukan kejahatan, aku tinggal menelpon Pak Amin, biar beliau yang mengambil tindakan. Dia tetap menjajariku, mengikuti arahku. Kalau aku menambah kecepatan, dia pun begitu. Akhirnya aku mengalah, berjalan dengan kecepatan yang stabil. Jangan-jangan dia mengikutiku sejak dari atas ya? Wah, kemana harus kututupi maluku? Berarti dia juga tahu saat kami makan di jalan, saat kami berteriak-teriak. Mukaku memanas, mungkin sudah merah. Untung tertutup kaca helm. Semoga dia tidak melihatnya. Sampai di lampu merah ngeplang, kami berhenti menunggu lampu hijau menyala. Selamat jalan, hati-hati ya, jangan jatuh lagi. Aku hanya melirik, senyumnya mengembang. Segera aku buang pandanganku, malu. Untung lampu hijau segera menyala. Segera aku tarik gas, kendaraan melaju. Dita terkaget-kaget karenanya. Kulihat Vario itu berbelok, masuk pompa bensin. Hati-hati, jangan jatuh lagi. Jadi dia tahu kalau kami jatuh. Aduh, malunya. Jadi Mas Dayu yang antar kami kan? Tanya istri sambil menata peralatan untuk manggung nanti sore. Emang gak ada yang lain? Kata Mas Amin, sampeyan yang diminta ngantar. Mas Amin mau piket nanti malam. Malam minggu. Mau ngapain si Doi, Mas? Halah, mau nganter si Doi ya, Mas? Gak ikut-ikutan. Siapa? Duh, kok malah gantian nanya sih? Kalau ngantar, kan semua diantar toh. Apa cuma orang-orang tertentu aja yang diantar? Alah, Mas Dayu, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Padahal semua sudah tahu kalau Mas Dayu suka sama dia. Dia siapa sih? Yang suka aku, yang tahu kalian. Gimana ceritanya nih? Mas Dayu tinggal bilang saja sama kita-kita. Kami gak bakalan marah kok. Paling cuma cemburu. Mereka tertawa bersama-sama. Seakan bahagia bisa membuatku kikuk di hadapan mereka. Aku jadi tanda tanya juga. Siapa sebenarnya di antara mereka yang kusuka? Kuakui, mereka, para penari itu, memang gadis-gadis pilihan. Tapi ada juga beberapa ibu muda, bukan istri muda loh ya, ibu muda. Istri cantik, semampai, tapi agak kecentil. Lagian dia kan adik sepupuku. Ika, rambutnya lurus tergerai indah, wajahnya imut, kulitnya bersih, bahasa Jawanya melipis. Minah, anak dekat puskesmas itu keponakan Bu Lurah. Dia murah senyum, suka bergaul,
bicara. Cempluk, ya sesuai dengan nama bekennya. Pipinya mengemaskan, wajahnya bulat, tatapannya tajam, tapi suka usil, senang sekali bercanda ria, dan cerewetnya minta ampun. Sedangkan Tanti, anak Pak Dukuh, hampir sarjana. Dia masih kuliah di ilmu pendidikan. Sebentar lagi lulus menjadi guru. Isma, dia yang paling kalem di antara penari-penari yang masih gadis. Kulitnya agak kecoklatan, tapi mulus. Tak pernah kulihat bekas jerawat satupun di wajahnya. Sempat juga kamu perhatikan wajahnya diam-diam, yuk. Silih amat, sampai tahu kalau tak ada bekas jerawat sama sekali di wajahnya. Tidak juga sih, suara hatiku menyangkal. Pria mana yang tidak suka memperhatikan gadis-gadis cantik? Hampir semua punari ku kenal. Hampir setiap hari mereka latihan di pendopo depan rumah. Apalagi kalau menjelang pentas. Sebenarnya, di antara mereka, yang paling menarik hatiku adalah Yukeni. Sayangnya, dia sudah menikah dengan Darso dan memiliki satu anak. Berbahagialah Darso yang bisa bersaing dengan pemuda lain memperebutkan Yukeni. Tapi jujur, aku tak pernah cemburu pada Darso, walaupun aku tertarik pada itu. Oh iya, masih ada satu lagi, Bening. Ya, Bening. Dia memang bening, kinclong wajahnya. Gemulai juga. Anaknya santun. Kalau tersenyum, gigi gingsulnya menjadikannya menarik dipandang. Tugas utamanya adalah kuliah di jurusan ekonomi. Tapi hobinya menari tak terbendung lagi. Akhirnya beralihlah tugas utamanya, yaitu menari. Neng, samperin Mas Dayu, Neng. Daripada dia melamun terus, kata Cempluk sambil mendorong Bening agar mendekati. Jangan toplok, nanti aku jatuh. Namun Bening beringsut menjauh dari. Rapopo jatuh Taning, wong jatuh cinta kok. Yang mendengar terkekeh, wajah Bening memerah. Lagi barusan melintas dalam angan, tiba-tiba sudah ada di depanku. Kapan dia datang? Datang-datang sudah dengan wajah memerah menahan malu. Aku sudah jadi malu. Aku sering menatapnya diam-diam kalau dia sedang berlatih atau duduk menyendiri saat rehat latihan. Dan aku juga sering memergoki saat dia menatapku diam-diam. Ya, bareng Mas Dayu, kataku spontan. Yang kutodong hanya diam terpana, sementara yang lain bersorak-sorak gembira, heboh mendengar kata-kataku. Seperti ini kan yang kalian mau? Kataku cuma. Mereka serempak mengacungkan jempol dan berteriak, lanjut! Lanjut, siap-siap, aku mau mandi dulu, kataku beringsut mundur. Berdebat dengan mereka kadang membuatku mati kutu, kehabisan langkah, kehabisan kata. Nah, biarlah. Malam ini aku bermalam minggu bersama dengan mereka. Lebih tepatnya jadi driver rombongan penari anggun, memenuhi undangan mengisi acara di Benteng Vandenberg. Mendapat giliran menari, aku duduk di bangku taman yang banyak berjajar di selasar tengah.
Beberapa orang juga memanfaatkan tempat itu untuk beristirahat. Kulihat banyak orang berjalan dari stand pameran ke stand pameran yang lain. Stand buku memenuhi area. Maklum, dalam brosur tertulis bazar buku dari IKP. Jadi banyak pengunjung yang memang mengkhususkan diri dalam berburu buku. Karena pada umumnya bila ada bazar, maka barang yang dijual adalah barang dengan harga murah, obral besar. Di antara beberapa stand buku ada juga stand dari Balai Bahasa Yogyakarta. Stand ini banyak pengunjung juga, tetapi tidak sepenuh stand buku dari seseorang dengan jilbab merah marun dan kemeja kotak asik berbincang dengan petugas stand. Melihat gesturnya, banyak yang mereka perbincangkan. Tangannya bergerak-gerak lincah. Senyum dan tawanya bisa kurasakan dari sini. Ya, itu dia. Sesuatu berdesir dalam dadaku. Senyum dan tawa itu selalu menarik untukku. Senyum dan tawa yang sering melintas-lintas dalam benak. Walau belum pernah sekalipun ku nikmati senyum dan tawa itu. Apa sebenarnya yang membuatku tertarik? Wajahnya, senyumnya, tawanya. Ingin rasanya aku berkunjung ke rumahmu dan menemukanmu tersenyum dan tertawa selepas itu. Baru beberapa hari yang lalu aku mengantarmu pulang dari kejauhan, karena aku takut terjadi sesuatu padamu saat pulang ke malam. Kulangkahkan kakiku mendekat ke stand Balai Bahasa. Ada rombongan melintas di depanku, menghalang pandang. Seseorang mencolek pundak. Mas Yu. Aku menengok. Hanya dia yang suka sekali memanggilku Mas Yu. Siapa lagi kalau bukan si ganteng penabuh kendang, penabuh cadangan maksudku. Ngapain, Man? Mas Yu mau kemana? Nonton stand buku daripada bengong. Kamu tinggal tasnya anak-anak. Tadi Firman yang bertugas menjaga tas dan pakaian ganti para pengunjung. Ada yang jaga kok, Mas. Lagian sebentar lagi juga giliran mereka pentas. Aku celingukan mencari si merah marun. Cari siapa, Mas? Ada temen? Atau ada cewek cantik? Hush. Maaf ya, Mas. Bikin Mas terganggu. Mas jadi kehilangan. Firman berkata sambil tertawa. Dasar. Kan sudah bareng bening. Kok masih cari yang bening-bening sih, Mas? Dia kembali menggodaku. Benar, aku tadi duduk bersanding dengan bening sejak berangkat dari rumah. Dan hari ini bening benar-benar bening. Dia terlihat lebih kinclong dan sumringah. Kadang-kadang dia berbicara sambil menatapku intens. Sementara aku menjawab sambil tetap fokus pada jalanan, mencoba untuk tidak memberikan respon yang berlebihan. Senyum dan tawa bening memang memikat, tetapi senyum dan tawa si merah marun